angon ya, tempat orang angon gitu ya, penggembalaan. Kemudian makna tersebut secara umum menyempit menjadi tempat makan binatang, dan karena pada dasar makanan umum binatang adalah rumput, karena itu kata ini menjadi ya makna tempat ya makan bahasa Arabnya. Seperti di atas kata itu mempenyempit lagi sehingga pada akhirnya bermakna rerumputan. Ya, dalam arti walaupun kata tersebut menunjuk pada kata rumput, namun yang dimaksud adalah yang tumbuh pada tempat tersebut. Ya, mar'ah diartikan sini rumput-rumput. Ya. Orang yang ahli peternak itu sudah tahu rumput yang cocok untuk kambing apa, rumput yang cocok untuk sapi apa, yang cocok untuk kerbau apa sudah ya. Sabda, ya. Kambing itu kalau diberi godongnya kacang lembayung itu biasanya wetenge melembung. Ya, akhirnya mati. Ya, itu sudah tahu ya. Kalau yang sama sekali biasanya makan sate tapi tidak pernah memelihara, nggak ngerti. Ya. Kata husaan pada mulanya berarti segala sesuatu yang terpencar, ya, terbengkelai dari tumbuh-tumbuhan atau yang mengapung di laut. Ya, ini banyak kata-kata husaan dalam Al-Quran itu artinya macam-macam seperti itu. Kata ini ya, tembung atau kalimat ini kemudian digunakan segala sesuatu yang tidak bermanfaat atau diremehkan. Dari sini ulama tafsir memahami arti kata di atas pada ayat ini rumputan yang telah kering, yang sudah tidak bagus untuk dikonsumsi. Tapi banyak ya daerah-daerah Pantura ya, daerah Bojonegoro macamnya itu kalau panen padi ya itu malah dikeringkan. Nanti kalau sudah musim kemarau kebunnya itu dikasih makan dari damen sing gerkar kering itu ya, hanya dicampuri kasih apa supaya gizinya lebih baik. Tapi yang di sini artinya yang sudah tidak berguna ya, biasa juga orang itu kalau panen ya damennya dibakar di situ ya, habis panen tebu ya jaduknya juga dibakar ya. Oleh karena itu kalau panen tebu pas musim udannya akeh itu nggak iso ngebong daduk ya, sehingga sulangnya itu nggak bisa tumbuh dengan baik. Ya, ini para ulama yang memahami rumput hijau mandang bahwa ayat ini berarti Allah menjadikan rumputan sangat hijau, ya subur, kemudian dijadikannya kering dan mati. Dan yang memahami dalam arti hitam terbakan memahaminya sebagai terjemahan pertama dicantum di surat di ayat tadi. Jadi ulama itu memahaminya tidak satu, ya. Kata misal husaan itu bisa diartikan dua macam. Ya bagaimanapun kita semua dapat menyaksikan rerumputan tumbuh ya, tapi mengapa ia subur dan mengapa pula ia menjadi kering, berapa kadar kesuburan dan kekeringannya, dan semua itu tersebut telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sunnatullah. Yang supaya awet subur ada caranya itu ya, di samping kasih pupuk juga disiram waktu-waktu tertentu. Ya dikasih pupuk tidak ada airnya malah mati, kira-kira begitu ya. Ini berarti jika kita ingin lihat rumput tersebut subur menghijau maka siramilah dia. Dan bila Anda membiarkannya tanpa pemeliharaan dan diterpa teriknya matahari pasti akan kering kehitam-hitaman. Ya, itu sudah menjadi kedaulatan Allah. Jadi kita ingin punya rumput yang subur, ya kudu sergap nyirami ya. Kita punya 10 ekor kambing, berapa petak gitu yang kira-kira cukup. Ini dipotong di sini, di situ nanti tumbuh, potong di sini. Nah, itu kan harus dipupuk dan disiram. Ya, supaya kambing kita tetap dapat asupan makanan yang cukup. Kita lanjutkan ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allahu innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa.
kami akan membacakan kepadamu, ya, itu kamu. Yang dituju adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga engkau tidak melupakannya. Ya, kalau sudah Allah memberikan wahyu oleh malaikat Jibril, Nabi tidak akan lupa lagi. Kecuali apa yang dikehendaki Allah. Ya, ada. Mungkin sebagian nanti disebutkan. Ayat yang dulu pernah ada, kemudian lalu tidak ada. Sesungguhnya dia mengetahui yang nyata dan apa yang tersembunyi. Ya, Allah itu tahu. Ya, bleger kita ini Allah tahu. Apa yang ada dalam hati kita, dalam pikiran Allah juga tahu. Jadi ojo neko-neko, mikir sing api-api aja. Ya, sehat, ya, dapat rezeki yang halal, yang mudah, bisa mencapai bulan Ramadan, disiapkan, ya poso, ya maca Quran, ya sedekah, kan gitu ya. Angen-angen yang api begitu, mudah-mudahan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan berpikir naudzubillah, pas ana blonjo akeh aku engko tak nyopet. Naudzubillah. Ada itu yang begitu ya? Ya ada. Ya, itu diingatkan oleh Allah. Aksir, rerenono, gitu ya, ada. Ayat yang lalu telah menggambarkan betapa Allah yang wajib diagungkan dan disucikan, ya, dengan kata sabbihisma rabbika. Ya. Allah Maha Kuasa sehingga ketetapannya, takdirnya mencakup seluruh makhluk mulai dari yang terbesar sampai yang sekecil-kecilnya. Ya, contohnya tadi semacam perumputan yang hijau pekat hingga karena kesuburan maupun ya karena kesuburannya kurang jadi layu. Di samping adanya ketetapan itu Allah juga memberi hidayah yang beraneka ragam dan bertingkat-tingkat. Ya. Jadi negara ya, pemerintah. Kalau niru Gusti Allah kira-kira yang gede-gede, pabrik-pabrik yang besar yang ekspor itu dipikirkan, tapi rakyat yang kecil juga ojo nanti terabaikan, kira-kira begitu. Jadi semua dapat haknya. Pada ayat di atas Allah menjelaskan hidayahnya, petunjuknya yang secara khusus dianugerahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanuqri'uka. Ya. Saya akan bacakan kepadamu. Hidayah khusus tersebut adalah Al-Qur'anul Karim yang kita pelajari. Ya, hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril. Ya, awal turunnya nanti kita peringati dalam bulan Ramadan. Tapi kita belajar terus menerus, ya, tidak pernah berhenti. Ya, demikian pandangan Mufassir Abu Su'ud yang menyangkut hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Dari sanuqri'uka, ya, Allah akan membacakan, maksudnya adalah memberikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu mukjizat yang tidak ada bandingannya. Ya, mukjizat Nabi-Nabi dulu, ya, Nabi Musa punya tongkat jadi ulo, isilang, tongkatnya bisa memecah laut. Ya, nah, tapi Quran ini mukjizat yang abadi. Ya, Al-Biqai, ya, salah seorang ahli Al-Quran menulis bahwa setelah ayat-ayat yang lalu menjelaskan sifat Allah yang menunjuk kepada keindahan dan keagungannya, ya, Allah itu indah, Allah itu menciptakan sesuatu yang indah. Ya, kita diharapkan juga suka yang indah-indah menurut agama. Sambil menguraikan kekuasaan yang mutlak dalam mencipta dan memberi hidayah. Dan semua itu merupakan uraian tentang prinsip ajaran agama. Namanya usuluddin, ilmu tauhid. Ya, rukun iman sing menem kan itu ya. Itu pokok gitu. Nah, orang Islam kok gak percaya akhirat, ya gak cangkep Islam. Ya, orang ngaku Islam gak percaya Nabi, malah kadang ngaku-ngaku Nabi, itu ya gemer, gak bener Islami kan gitu. Kan ada aja, ya. Dari waktu-waktu orang yang mengaku Nabi itu kan selalu ada. Ya, jadi itu ilmu usuluddin yang membuktikan wujudnya, ya. Allah wujud, ya, ada sifatnya qidam, baqo, mukhalafatu dan sebagainya. Ya, dulu waktu kecil di Langgar itu kalau habis tarawih itu pujiannya. Ya. Pembuktian kemudian terhadap mulai, ya,
dari penjelasan tentang zat Allah, sifatnya lalu perbuatannya. Allah itu esa zatnya, esa sifatnya, esa perbuatannya. Artinya enggak ono sing bandingi gitu. Dan dengan demikian sempurna uraian tentang Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Ya, ayat yang dulu itu. Sabbihis marobikal a'la itu ya. Ayat yang baru dibaca ya, diuraikan tentang makhluk ya, ada khaliq, ada makhluk, ada yang mencipta, ada yang dicipta. Ya, langit sampai itu nganti suket-suket. Yang dimulai dengan makhluk termulia ya, diuraikan ya, yang diberi Al-Quran itu adalah makhluk yang termulia, manusia. Serta menjadi teladan ya, manusia mulia yang termulia adalah Nabi Muhammad. Serta menjadi teladan bagi seluruh manusia, karena manusia membutuhkan teladan. Menungso itu butuh contoh. Ya. Kita sebisa mungkin di rumah itu jadi contoh. Ngomongin sing apik, anaknya tadi ngomongin apik. Ya, nek ngomongin misuh-misuh to anaknya ya. Gak usah diulang, niru dewi. Ya, sifat anak kan niru, itu yang diberikan oleh Allah gitu, contoh. Nah, mungkin pertama belum paham, ya bilang pak, bilang bu, bilang maam, itu asalnya belum, pokok niru kan, ya akhirnya oh maam itu ini, sudah di irungmu, di beripatmu, ya itu pengajaran mendidik, ya dan dikatakan kata-kata yang baik, ya jangan ya dengan ya bisa kan irung itu dengan kata-kata yang jelek juga bisa ya lisan kita nyocot aja ya kan itu yang ngomong tapi kalau dikatakan cocot itu ya tidak beri contoh yang baik ya di sini Allah menguraikan mengapa tasbih yang diperintahkan perlu dilakukan ya sabbihis marobikal a'la. Kenapa itu perlu? Karena Allah yang menghidupkan jiwa yang mati dengan pengetahuan. Ya. Orang dikasih ilmu itu asalnya tidak tahu jadi tahu. Sebagian menghidupkan jasad yang mati dengan ruh. Ya. Kita ini kalau ruhnya diambil mati. Tapi nanti di akhirat itu dikembalikan lagi. Ya, dikumpulkan di mahsyar. Dan karena itu ayat yang menyatakan bahwa kami akan menjadikan ya, menjadikan apa? Ya, dengan keagungan kami dari saat ke saat, dari waktu ke waktu secara bersinambung menjadi orang qori sanuqri'uka ya. Qori itu orang yang membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Al-Biqai menguraikan semacam itu. Dalam mengartikan sanuqri'uka. Ulama yang lain, Thahir bin Ashur, ini orang Tunisia kan tidak keliru, memahami ayat yang itu sebagai pengantar dari tujuan yang tidak dicapai oleh ayat berikut. Ya Allah Subhanahu bermaksud menjelaskan bahwa Al-Quran, ya, hudan petunjuk, hidayah serta tuntunan-tuntunan yang dikandungnya dan yang bermanfaat untuk umat manusia. Serupa dengan hujan yang menumbuhkan tumbuhan dan rumputan yang bermanfaat buat manusia dan hewan. Ya, kalau tumbuhan, tanaman, ya jagung, padi, bermanfaat secara fisik. Kan. Tapi Quran ini bermanfaat seperti itu, tapi untuk rohani. Ya iso syukur, iso sabar, iso qanaah. Ya, terima ing pandem kan. Tiba ingin ya tak mene, dhuwur sak mene ya tak mene, irunge rada pesek titik ya ditampa ae. Ya Allah musawwir, Allah yang bentuk kita itu. Ya, tinggi badan kita, lebarnya tangan kita dan sebagainya ya, letak mata, hidung dan sebagainya. Kita syukuri saja. Ya, yang penting fungsinya lisan kita bisa mengucapkan sesuatu yang baik yang bisa dipahami oleh orang lain. Kalau ada yang beri nasihat, telinga kita bisa mendengarkan. Ya. Mata kita bisa melihat. Kalau kita nyopir, jangan nubruk.
ya, pengguna jalan yang lain kan begitu. Ya. Kan banyak sekarang itu. Ya. Entah muda atau tua, entah ngantuk atau tidak ngantuk, motor api banter, ono sepeda motor pinggir jalan diterabas. Ya. Itu tidak sesuai dengan hidayah Allah. Hidayah Allah tidak begitu. Ya, kita di jalan itu juga menjaga keselamatan bersama pengguna jalan yang lain-lain, baik pakai mobil, sepeda, ya, atau yang jalan kaki. Ya, secara umum dalam Al-Quran itu ada ya, kamu dijelentrehkan oleh peraturan pemerintah, undang-undang lalu lintas kan gitu. Ya, ada pasang bangjo, ya. Ya, orang Jogja ngarani bangjo itu ya, lampu lalu lintas gitu ya. Ayat itu mengisyaratkan bahwa syariat agama ini akan sempurna sebagaimana sempurnanya rerumputan serta tumbuh-tumbuhan. Ya. Akhir daripada Iqra awalnya, akhirnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alakum nikmati wa raditu lakumul Islam. Itu sempurna Islam ini. Ya, sekarang bagaimana ya kita berusaha melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Coba yang langgar di televisi mau di koran, walu mati karena minum oplosan. Itu tidak mengikuti hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa innal khamru wal maisir wa rijsun min amali syaitan fastanibuhu. Kok dilanggar. Wis bolak-balik ya isi ono ae. Ya. Kenapa kok tidak berguru, tidak nyontohku mati, aku tak ngati-hati gak nyedeiku. Ya, enggak tahu. Setan, tapi memang setan itu juga sukses menggoda orang ya. Kalau ada orang manut setan kan sukses memang setannya. Yang gagal orangnya. Ya. Salah satu puasa itu ya, latihan kita menjauhkan diri dari godaan setan. Insyaallah ya, kurang berapa lagi bulan Ramadan ya, kita mudah-mudahan sehat ya, rezeki kita juga mudah, bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya ya. Puasa itu kan ada kelas-kelasnya ya, kelas awam, kelas khusus dan khususul khusus ya. Kita jangan kelas bawah terus, kita harus berusaha meningkatkan kelas kita di dalam berpuasa. Ya, demikian penjelasan Ibnu Ashur yang lebih dan mengutip sabda Nabi SAW yang menyatakan, ya, di hadis ini terkenal. Terjemahnya saja begini, perumpamaan apa yang aku utus untuk Allah membawanya berupa petunjuk pengetahuan adalah sebagai hujan yang lebat yang menimpa satu wilayah. Ya, tanah gak podo nih. Tanah sing gampang subur, tanah sing waktu-waktu gunung. Ya kalau subur ini hujan, tumbuh sudah. Tapi yang gunung itu barangkali tidak bisa menyerap air, malah bisa banjiri daerah lain. Orang juga begitu, hatinya orang itu. Ada ngaji, paham, ngelakoni. Ya ada juga yang, ya, cara Jawane apa mlebu tengen metu kiwa. Ya seperti itu keadaannya. Ya di sana ada yang bersih dan menerima air itu sehingga menumbuhkan berbagai rumputan dan tumbuhan. Ada juga yang menahan air dan melalui ini Allah memberi manfaat pada manusia untuk mereka minum serta mengairi sawah dan kebun-kebunnya. Jadi jenis tanah banyak. Ya asalnya tanah bagus, kalau digunduli hutannya itu jadi tidak bagus. Asalnya tanah terserap oleh akar-akar pohon, lalu jadi tanah permukaan banjir di mana-mana. Kita harus belajar ya. Apapun hubungannya, yang jelas ayat-ayat di atas seperti menyatakan hai Nabi Muhammad sanukri'uka tadi ya, kami melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril dan dari waktu ke waktu serta secara berkesinambungan 22 tahun 2 bulan 22 hari ya, 22 tahun wahyu itu 2 bulan 22 hari ya, kalau baca tarikh tasriknya ya akan bacakan kepadamu sehingga engkau tidak melupakannya sama sekali kecuali apa atau yakni sebagian yang dikehendaki Allah untuk kamu lupakan
Sesungguhnya Allah senantiasa mengetahui perkataan dan perbuatan yang nyata dan mengetahui juga apa yang tersembunyi atau dirasakan oleh hamba-hambanya. Ya. Sanuk itu dari asalnya qoro'a, jadi wazannya jadi af'ala, jadi akro'a yukri'u. Ya, membacakan untuk kamu supaya kamu paham. Ya, mana ya ayat-ayat yang asalnya ada lalu tidak ada, ini ada contohnya. Ya. Kata tansa dipahami oleh banyak ulama dalam arti melupakan secara terus-menerus. Ya, kita kadang lupa belas kailing, tapi kadang lupa lalu ingat. Ya, makin tua karena memang otaknya juga sudah banyak sel mati, sering lupanya ya. Sholat isya itu memang gak sholat dewe mumparit wis petang rakaat atau sih rong rakaat. Ya untunglah orang yang suka jamaah kan gitu ya. Kadang-kadang lupa orang tua itu. Ya. Apalagi kalau sudah pikun ya, sudah pikun sama sekali barangkali nggak wajib sholat. Ya. Memang sekian banyak riwayat yang menunjukkan, banyak riwayat ya, bahwa Rasulullah pernah melampaui satu ayat ketika sedang sholat. Jadi nggak urut gitu ya. Lupa semata bukanlah lupa yang dimaksud oleh ayat di atas. Benar bahwa suatu riwayat disandarkan pada sahabat Nabi yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa sejak turunnya ayat ini Rasulullah tidak pernah lagi lupa menyangkut satu ayat. Setelah turun ayat Nabi hafal terus, tidak pernah ada yang kelewatan. Riwayat ini kalaupun benar harus dipahami dalam pengertian lupa seperti yang dimuatkan di atas, lupa terus menerus ya. Kalau lupa sekali-sekali kemudian eling lagi, deleh kunci mangdi ya. Orang tua itu kadang-kadang kacamata dipakai digoleki. Loh iya. Nah, kadang-kadang lupa. Saya itu rumah saya kan lantai 2, kadang-kadang mandi di atas tuh ya, saya letakkan kacamata ini ya eling, tapi kan malah munggah mana, kalau mudun malah munggah mana. Orang tua munggah mudun ya kesal kan gitu. Jadi harus mau turun tuh opposite saja kiri ya, diteliti dulu supaya nggak bolak-balik. Ya. Nabi Muhammad SAW khusus menyangkut wahyu Al-Quran, hal ini tidak akan terjadi karena yang mengajarkan beliau adalah Tuhan yang sekaligus telah menjamin hal tersebut ya, tentang lupa tadi itu. Pengetahuan itu berfungsi menekankan bahwa kuasanya atau kudratnya Allah yang mengajarkan dan menjadikan Nabi Muhammad mampu membaca dan menghafal, tidak menjadikan kekuasaan tersebut menjadi terbatas sehingga tidak dapat membatalkan kemampuan itu. Kalau Allah menghendaki maka kehendak Allah, iradah Allah tidak terbendung dan terhalangi. Ya kalau menghendaki suatu jadi. Idza arada syai'an ayaqulahu wa yakun. Ya, dalam surat Hud ya Allah berfirman, wa ammal ladina su'itu fa fil jannati khalidina fiha ma tamatis samatu adu illa ma syarabbuka atau an ghaira mazdud. Ya. Dan apapun orang-orang yang berbahagia ya, sa'adah itu bahagia, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, maka di dalam surga ya, wa amal itu fafil jannati, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Ya ini tentang kekal itu artinya apa itu? Kecuali yang dikehendaki oleh Tuhanmu sebagai karunia yang tidak putus-putusnya. Kalau susunan ayat di atas dipahami sebagaimana adanya, maka dapat timbul kesan bahwa ada orang-orang yang masuk surga yang tidak kekal di dalamnya. Kalau sekilas begitu. Pemahaman semacam ini timbul dari adanya pengecualian illa tadi ya. Namun tidak seorang ulama pun yang memahami demikian, karena pemahaman semacam ini bertentangan dengan hakikat ajaran Al-Quran yang menegaskan bahwa semua penghuni surga akan kekal dan tidak seorang pun yang telah menikmatinya akan keluar atau dikeluarkan. Ya saya kira mlebu swarga iku, tapi kalau sudah dilam tidak akan dikeluarkan. Ya ikhtiar kita ya kita taat pada Allah dan Rasulnya saja. Ya.
pengecualian tersebut, ya ada kata ilah tadi, bertujuan menegaskan bahwa anugerah yang disebutkan itu merupakan ketetapan Tuhan yang tidak akan diubahnya. Namun seandainya Allah akan mengubahnya, maka kalau Allah mau itu juga bisa kan gitu. Tapi kan ya di ayat yang lain orang sudah masuk surga itu ya akan kekal di sana. Allah tidak akan mengubah saiki dilebono swarga nanti lain kali dilepas dimasukkan neraka, saya kira tidak begitu. Tapi kalau kuasanya Allah memang tidak mustahil. Ya, Allah itu mengetahui yang nampak dan yang tidak nampak. Ya, kata al-jahru biasa digunakan dengan nyata. Dalam bahasa Al-Quran katanya digunakan dalam konteks jelasnya sesuatu menurut alat penglihatan atau pendengaran. Ya, saya ngomong bisa dengar, Bapak juga mendengar apa yang saya ucapkan. Demikian menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, ya, ahli Al-Quran, ahli bahasa Arab. Sebenarnya seorang dapat berkata bahwa sesuatu yang nyata tidak terbatas hal-hal yang didengar atau dilihat. Ini kalau tingkatnya sudah lebih tinggi, karena bisa saja sesuatu itu nyata dalam benak atau pikiran seorang walaupun hal tersebut tidak dilihat atau didengar. Ya, kita yakin Allah itu wujud. Ini kan tidak bisa didengar atau dilihat kan. Itu sudah ada di dalam hati seseorang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa nanti ada hari kiamat, ya ada surga dan neraka, itu enggak bisa dilihat. Ya, kenikmatan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, ya. Seindah-indah tempat wisata di dunia ini enggak bisa dibandingkan dengan indahnya surga. Sak jelek-jeleknya penjara di dunia ini lumayan timbangnya rokok kan. Isi ana sing ngirim. Ya kan ada disambangi gitu. Ketemu ya. Sedang kata yakhfa kan sebaliknya ya, artinya tersembunyi, khafiyah yakhfa. Menggunakan bentuk kata yang menunjukkan masa kini dan yang akan datang, ya, fi'il mudhari'. Ya. Seperti aktubu, saya menulis sekarang dan yang akan datang. Agaknya hal itu menggambarkan bahwa yang tersembunyi dan diketahui Allah itu bukan sekedar sesuatu yang kini telah ada, tetapi segala rahasia atau yang tersembunyi baik yang kini telah ada maupun yang kelak akan ada. Yang sekarang belum ada, yang nanti ada Allah sudah tahu. Ya kita kan nggak tahu. Karena ilmu Allah tidak terbatas, dengan ilmu manusia itu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya. Ciptaan Allah itu yang diketahui oleh manusia, yang ahli pinter-pinter mulai dosa, kira-kira belum 30%. Ya, yang 70% masih rahasia Allah yang setiap saat bisa ditemukan oleh para ilmuwan. Di sini Allah akan berpesan kepada Rasulullah bahwa Tuhan pemelihara dan pembimbing yang sifatnya Ar-Rahman Rahim mengetahui yang nyata dan yang tersembunyi termasuk keadaanmu. Ya, kamu digoda oleh orang musyrik itu Allah itu tahu. Ya. Yang engkau nampakkan setelah kemampuanmu yang lahir dan yang batin, Allah mengetahui betapa bagai ya, keinginanmu untuk segera menghafal ayat Al-Quran. Mati lu kan kepinginnya dikai langsung kan gitu ya, tapi diingatkan di ayat yang lain ya, tidak boleh. Ya sementara ulama memahami pengecualian tersebut di atas pengertian hakiki, ya nyatanya, yakni memang ada ayat Al-Quran yang dikehendaki Allah dilupakan oleh Nabi. Ya. Tauhid Ibnu Ashur menulis bahwa yang dilupakan itu ada dua macam. Yang pertama, dan ini yang paling jelas terjadi bila Allah menghendaki untuk membatalkan bacaan sebagian ayat Al-Quran. Ketika itu beliau diperintahkan untuk tidak membacanya, dan beliau memerintahkan juga sahabat-sahabat beliau agar tidak membaca lagi. Ini yang belajar tafsir, ya, sebenarnya tafsir ahkam itu tahu ayat ini. Ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Ya, asy-syaikh itu ya, laki-laki yang sudah dewasa pernah nikah. Wasy-syaikhatu itu perempuan dewasa sudah pernah nikah.
Kalau dua-duanya berzina, farjumuhuma, rajamlah keduanya. Ini hukumnya masih berlaku, tapi ayat ini sudah tidak ada dalam Al-Quran, gitu loh. Itu maksudnya. Ya mungkin Bapak sudah pernah dengar, ya kalau belajar tafsir ahkam biasanya ini termasuk ayat yang dipelajari, ayat yang mansuh. Ya, hukumnya tetap, tapi bunyinya itu sudah tidak ada lagi dalam mushaf. Ya itu adalah bagian yang pernah kami baca, dan itu tadi termasuk yang ayat dulu yang sebenarnya diturunkan. Yang kedua, ayat yang disebutkan Nabi pada waktu tertentu, kemudian beliau ingat lagi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada suatu ketika Nabi mendengar seseorang baca Al-Quran di masjid pada malam hari. Lalu Nabi bersabda, semoga dia dirahmati Allah, sungguh dia telah mengingatkan saya sekian ayat yang telah kulupakan pada surat ini dan itu. Hadis riwayat Bukhari. Ya, ada baca Quran keras, Nabi mendengar, oh kalau itu saya lupa ayat yang itu, gitu loh. Ya. Rasul pernah juga membaca dalam salat di mana beliau melangkai ayat, maka Ubay bin Ka'ab bertanya, apakah ayat itu dibatalkan? Ya, beliau menjawab, saya lupa bacanya. Jadi ada Nabi itu. Ya Ubay bin Ka'ab kan memang orang penghafal Al-Quran dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya saya kira jelas apa yang kita jelaskan. Ya mulai contoh Allah menciptakan yang besar dan yang kecil, rumput-rumput, ya, ada ketentuan-ketentuannya, sampai ya kalau rumput itu menghidupkan ternak, Quran ini menghidupkan hati. Ya sebagai petunjuk kehidupan agar kita ini ya selamat selama kita mengikuti Al-Quran. Ya. Barang siapa berpegang teguh Al-Quran, ibaratnya berpegang tali yang kokoh, urwatul wusqa. Ya, mudah-mudahan ya hidayah Allah selalu menyertai kita, taufik Allah menyertai kita, sehingga kita benar-benar ya Nabi Muhammad sebagai panutan kita, uswah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha minal ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at arfa'na binnatal darajat wa tuballighuna bi asal min jami'il khairat hadya ba'da ma arhamar rahimin. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal 'allamul ghuyub. Allahumma arinal haqqa haqqan wattiba'ah wa arinal batila batilatan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.